Senin pagi komedian Muhartli atau lebih dikenal dengan nama Aco menjalani rangkaian tes kesehatan di Polda Metro Jaya. Hal ini sebagai standar prosedur sebelum penyidik melimpahkan baik itu barang bukti maupun tersangka ke kejaksaan. Setelah berkasnya dinyatakan lengkap 27 Juli 2017, proses hukum selanjutnya terhadap Aco naik ke tahapan penuntutan. Aco mengaku kaget atas penetapan dirinya sebagai tersangka pencemaran nama baik dan fitnah. Pasalnya, apa yang ia sampaikan di media sosialnya adalah puncak atas keputusasaan karena keluhan sebagai konsumen tak didengar pihak apartemen. Permintaan diskusi atas sejumlah keluhan dari sejumlah penghuni apartemen tak juga digubris. Aco merasa tak ada transparansi yang ditunjukkan oleh pihak apartemen. Sudah berkali-kali, bahkan kita di 2013 itu sudah pernah didatangi oleh DPD DKI untuk meninjau langsung ke sana dan dengar pendapat langsung dari warga Green Pramuka. Hal itu terjadi karena kita sudah berkali-kali bersurat meminta bertemu dengan pengelola, tapi pengelola sangat sulit untuk ditemui. Mereka sangat sulit untuk diajak berdiskusi. Mereka hanya bisa menempel peraturan dan kita harus ikutin semuanya. Sementara kita nggak punya ruang untuk berdiskusi, padahal kita adalah investor di situ. Kita adalah pemilik barang yang mereka jual sudah kita beli. Sementara uang-uang pungutannya mereka tentukan sendiri tanpa berdiskusi dengan kita. Ya, ini artinya apa yang saya tulis di blog itu bukan awal, tapi justru puncak gunung es yang sudah kita lakukan dari 2013. Kita sudah demo berkali-kali, mungkin teman-teman juga tahu demo-demo di Green Pramuka itu udah dari 2014, 2013 sudah ada. Jadi yang saya tulis di 2015 itu adalah puncak keputusasaan kami karena mentok kemana-mana kita minta mediasi nggak bisa, pihak-pihak terkait juga hanya bersurat dan bilang akan ditindaklanjut tapi tidak ada kelanjutannya. Ya sudah, sosial media adalah jalan terakhir kita untuk menyuarakan. Yang paling nggak masuk akal apa sih Mas dari sana? Intinya sih transparansi antara pengelola dan penghuni. Karena kan kalau menurut undang-undang itu sebetulnya pengelola itu pengembang itu cuman boleh mengelola unit apartemen itu 1 tahun maksimal sejak serah terima. Selanjutnya harus diserahkan kepada warga. Nah, sebetulnya kami pun tidak masalah dikelola oleh mereka selama mereka bisa transparan ke kita. Artinya kalau misalnya ingin menetapkan iuran maintenance itu didiskusikan ke kita, bukan langsung naikin harga setahun 2 kali bikin komersialisasi. Nah, itu kan kita keberatan. Terus PBB, masalah pajak, ini kaitannya juga ke pemerintah. PBB itu kan seharusnya disetor ke negara, rekening pajak. Tapi kita ditagihkan untuk bayar ke rekening mereka. Dengan tidak ada perinciannya, dengan tidak ada SPPT-nya. Ya saya mempertanyakan dong di blog sebagai wajib pajak, apa ini prosedur yang benar? Gitu. Jadi saya bukan menuduh, tapi saya mempertanyakan. Justru saya sebagai warga negara yang taat pajak, saya nggak mau bayar pajak kalau tidak sesuai prosedur. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Argo mengungkap, sejumlah saksi dan ahli sudah diperiksa, termasuk pihak manajemen apartemen yang merasa dirugikan atas tindakan Aco yang mencurahkan keluhannya ke ranah media sosial. Dari sana terungkap perbuatan yang Aco lakukan terbukti melanggar pidana. Blog-blog itu di akun baik di Twitter maupun di website, marketingnya menurun, ya. Menurun itu sesuai dengan keterangan daripada Green Pramuka itu. Kemudian penyidik setelah menerima laporan melakukan penyelidikan. Tentunya kita memeriksa beberapa saksi ya. Selain saksi daripada pelapor, saksi penghuni dan saksi-saksi yang lain, kita juga memeriksa beberapa saksi ahli. Ada ahli pidana, ahli bahasa, ada ahli ITE. Ya, itu. Dari keterangan saksi ahli ini semua menyatakan bahwa ada pelanggaran tindak pidana di situ. Kemudian dari pihak kepolisian juga menyampaikan kepada pelapor maupun terlapor untuk dilakukan musyawarah lah, ya. Silakan aja ini diselesaikan dengan kasus ini. Jadi pihak kepolisian memberikan ruang untuk dilakukannya musyawarah berdua antara pelapor dengan terlapor. Ya itu. Dan karena tidak kunjung selesai, makanya kemarin kita setelah memeriksa beberapa saksi ya, kemudian memeriksa terlapor,
sebagai saksi, kemudian kita lakukan gelar perkara, kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Tweet-tweet ini dari manajemen Green Pramuka merasa saya tidak melakukannya, gitu ya. Sehingga melaporkan tadi di tanggal 5 November 2015. Kuasa hukum Aco, Ade Wahyudi menyebut saat ini pihaknya belum memikirkan upaya pra-peradilan ataupun upaya melaporkan balik pihak apartemen. Melapor balik kalau terkait pencemaran nama baik ataupun sejenisnya itu tidak, karena memang standing kita adalah kebebasan berekspresi, ini adalah kebebasan berekspresi dan itu wajib dihormati. Kalaupun di lain hal misalkan ke depannya syukur-syukur misalkan ini bebas ataupun lepas ataupun tidak terbukti, tentunya kita akan menuntut balik, baik itu gugatan ataupun yang lainnya. Pelaporan terhadap Aco sendiri dilakukan tahun 2015, sementara pemanggilan pada Aco sebagai saksi terjadi pada bulan April 2017. Bernama lengkap Muhartli Aco. Aco merupakan aktor dan komika kelahiran Jakarta 16 Oktober 1983. Aco mengawali karir di dunia hiburan lewat program stand-up komedi di salah satu TV swasta nasional. Aco dikenal dengan keahliannya memilih diksi atau kata-kata yang unik dalam setiap materi komedinya. Aco juga dikenal sebagai aktor film. Lebih dari 10 film layar lebar telah dibintanginya sejak tahun 2014 lalu. Kasus Aco bukanlah yang pertama. Sebelumnya, sejumlah konsumen yang menyuarakan keluhan mereka di media sosial juga mengalami nasib serupa dengan Aco. Pada November 2006, seseorang bernama Koe Seng Seng dilaporkan ke polisi setelah menuliskan kekecewaannya di rubrik surat pembaca. Koe Seng Seng malah dilaporkan balik dan mendapat hukuman pidana 6 bulan penjara dalam masa percobaan 1 tahun, serta digugat perdata dengan gugatan perbuatan melawan hukum terkait penghinaan. Koe Seng Seng diputus bersalah dan dihukum serta membayar ganti rugi imaterial 1 miliar rupiah tunai ke Sinarmas Group. Kemudian ada juga kasus Prita Mulyasari di tahun 2008. Prita menuliskan keluhan pelayanan yang kurang memuaskan dari Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra. Namun saat itu Prita malah dilaporkan balik oleh Rumah Sakit Omni atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan sejumlah kasus serupa dengan berbagai permasalahan. Apa yang dilakukan konsumen ini sudah kalau mengacu ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya konsumen punya hak untuk menyampaikan keluhan kan gitu. Dalam menyampaikan keluhan ini yang langkah pertama itu dilakukan ke pelaku usaha, dalam hal ini ke pengembang, ke mengembang kan itu. Kalau ada tanggapan itu ya hak konsumen untuk menginformasikan ini kepada khalayak umum melalui sosial media. Di sini menurut catatan YLKI sebenarnya sumber masalahnya itu adalah komunikasi yang tidak lancar antara konsumen dengan pengembang. Jadi mestinya pengembang memperbaiki komunikasi dengan merespon setiap pengaduan gitu, sehingga konsumen tidak perlu men-share, menulis di blog, kemudian menjadi viral di sosial media. Gitu. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Di dalam pasal 4 poin ketiga tersebut, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Sementara di poin keempat dituliskan, konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Dan di poin ke-8 tertulis, konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Namun kenyataannya, banyak konsumen yang tidak mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian yang ada.
Kritik atau upaya untuk mendapatkan hak sebagai konsumen tak jarang malah berbalik pada pelaporan atas tuduhan pencemaran nama baik. Kondisi ini membuat konsumen menjadi enggan menuntut hak yang seharusnya diperoleh. Lalu bagaimana cara mengutarakan pendapat agar tidak terjerat dengan masalah hukum? Pengamat media sosial Nukman Lutfi kepada Kompas.com memberikan beberapa tips. Pertama, sampaikan keluhan langsung ke produsen, penjual, atau pengelola melalui jalur resmi terlebih dahulu melalui situs web, email, akun media sosial produsen. Kedua, keluhan yang disampaikan harus berdasarkan fakta, bukan opini. Ketiga, lengkapi fakta-fakta tersebut dengan bukti berupa foto, video, dan pindai atau scan dokumen saat ditulis di blog maupun media sosial. Keempat, semarah atau sekecewa apapun. Hindari kata-kata menghujat yang membuat kita terjerumus menulis opini, bukan fakta, kata Nukman. Kelima, semarah dan sekecewa apapun konsumen. Jangan menuduh orang dengan menyebut nama sebagai yang bertanggung jawab terhadap keluhan tersebut. Karena hanya individu, bukan institusi, yang bisa menuntut pasal pencemaran nama baik. Tim Liputan, Kompas TV.